Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, salatan, wa salaman, wa ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi penganiayaan. Namun sebelum kita membahas tentang materi penganiayaan, marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari besar manfaatnya. Ala hadin niyah wa bi kulli niyatin shalihah bi ridha'illahi azza wa jalla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan kita bahas tentang penganiayaan, namun perlu kami sampaikan peta konsep materi penganiayaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua, tentang dasar hukum. Yang ketiga, macam-macam penganiayaan. Yang keempat, konsekuensi bagi pelaku penganiayaan. Yang kelima, hikmah yang dapat kita petik dari larangan menganiaya. Oke? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus materi video pembelajaran berikutnya. Anakku yang saya banggakan, tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penganiayaan. Namun sebelum kita masuk kepada materi, perlu saya sampaikan KD pada pertemuan kali ini, yaitu KD 3.1, yaitu menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah tentang penganiayaan. 4.1, menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, harapannya yang pertama, melalui Google Classroom, peserta didik dapat menyimak dan dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum, macam-macam, serta konsekuensi hukum penganiayaan. Yang kedua, melalui Google Classroom, peserta didik dapat menunjukkan nantinya contoh tentang perilaku penganiayaan dan mampu untuk menghindarinya. Oke, selanjutnya ya, ada beberapa gambar yang perlu anak-anak amati, cermati. Nah, seperti apa sih penganiayaan itu? Itu ada 3 gambar yang sudah ada di slide. Anak-anak tolong cermati, pahami, teliti, dan ketika sudah selesai mengamati, mencermati, maka isikan tanggapan, komentar, pertanyaan yang relevan yang sesuai dengan gambar yang telah anak-anak
amati. Ayo bertanya. Ayo menanggapi. Dan nantinya tolong tanggapan, komentar, pertanyaan bisa ditulis kembali di buku atau langsung dikirim melalui Google Classroom. Oke, selanjutnya kita sudah memulai masuk kepada materi. Oke, pertama materi yang kita bahas adalah tentang penganiayaan. Apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan itu? Yang kita bahas di sini adalah penganiayaan berupa perbuatan pidana, tindak kejahatan seperti melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Seperti apa anggota tubuh itu? Seperti mata, seperti hidung, seperti gigi, tangan, telinga, dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk anggota tubuh yang dimaksud dalam pemahaman atau pengertian penganiayaan di sini. Oke, saya lanjutkan. Apa sih dasar hukumnya? Adakah enggak dasar hukumnya? Tentu setiap perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam itu dilarang. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa adanya dasar. Dasar yang dimaksud itu apa? Nah, dasar yang dimaksud itu tidak ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, maka dari itu Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yaitu At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisusnya. Kalau kita cermati surat Al-Maidah ayat 45 ini memberikan penjelasan kepada kita penganiayaan yang tanpa dilandasi dengan dasar atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ada diyatnya. Ini merupakan konsekuensi terhadap pelaku penganiayaan. Jika menghilangkan salah satu anggota tubuh, maka balasannya harus setimpal sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 45. Oke, kita lanjutkan. Seperti apa macam-macam penganiayaan itu? Ya, penganiayaan itu terbagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu penganiayaan yang berat. Seperti apa penganiayaan yang berat itu?
yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan saja. Misalkan menyayat tidak nyampe kepada di atas tulang, nah, itu menyebabkan ringan-ringan saja. Oke, selanjutnya, apa konsekuensi daripada pelaku penganiayaan? Maka konsekuensi yang diterima oleh pelaku penganiayaan tanpa alasan atau dasar yang dibenarkan oleh syariat, maka dia harus didiat. Nah, seperti apa bentuk diatnya? Maka aturan diat untuk kejahatan atau penganiayaan, melukai anggota badan, memotong anggota badan, tidak seperti aturan diat yang ada pada pembunuhan. Berikut ini penjelasan dan ringkasan aturan diat untuk penganiayaan. Yang pertama, wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki, atau sepasang anggota badan seperti sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, dan lain-lainnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa fir rijlaini diyatu. Artinya, pada memotong kedua kaki, satu diat penuh. Oke. Yang dimaksud di sini adalah kedua kaki itu berpasangan, maka kedua kaki yang dipotong diatnya itu kategori wajib membayar satu diat penuh, yaitu berupa 100 ekor unta. Oke, selanjutnya yang kedua, wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, seperti satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga. Artinya ini jenis anggota badan yang berpasangan. Terkait dengan hal ini, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa fil udhuni khamsuna minal ibili, rawahu Al-Baihaqi. Artinya, dalam merusak satu telinga wajib membayar 50 ekor unta. Oke, berikutnya. Yang ketiga, wajib membayar sepertiga diat. Ya, sepertiganya itu kira-kira 25. Apabila melukai anggota badan sampai organ dalam. Semisal melukai kepala sampai otak. Artinya itu nembus. Ya, misalkan anak-anak memukul kepala temannya dengan paku sehingga nembus.
masuk kepada otak, itu wajib membayar sepertiga diat. Kemudian yang keempat, wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Artinya tulang itu kelihatan. Misalkan anak-anak gurau, ya, sehingga menyebabkan marah. Kemudian kemarahan itu tidak bisa dibendung. Akhirnya anak-anak menggunakan senjata tajam. Dan pada akhirnya anak-anak melukai dengan sengaja. Dan sampai terkelupas di atas tulang. Maka itu harus membayar 15 ekor unta. Oke, selanjutnya. Yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Setiap jari 10 ekor unta. Kalau 5 berarti 50 ekor unta. Silahkan anak-anak dicermati. Jangan kira 10 ekor unta nanti kan banyak uangnya, karena 1 ekor unta itu bisa 60 juta. Jangan begitu gitu ya. Tidak apa-apa kalau kepingin. Kalau nggak kepingin, ya jangan kepingin, biar nggak cacat gitu. Kemudian yang keenam, wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas atau tanggal giginya. Setiap gigi itu wajib diganti 5 ekor unta. Oke, selanjutnya, apa hikmah di balik konsekuensi hukum terhadap penganiayaan? Maka hikmah yang kita peroleh, ini hikmahnya yang paling besar itu ditetapkannya adalah penganiayaan dengan konsekuensi bagi pelakunya itu adalah diat, sehingga dapat mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Artinya begini, dengan adanya diat, orang tidak sembarangan melakukan penganiayaan, dan ketika orang yang dianiaya, maka korban itu tidak merasa sakit hati. Kenapa? Karena sudah ada hukuman atau sanksi berupa sanksi yang telah diuraikan di atas. Saya kira ini anak-anakku yang saya banggakan dalam kesempatan pertemuan kali ini. Silakan anak-anak ulang-ulang, pelajari materi itu. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Boleh ditanyakan di Google Classroom di kolom komentar, atau boleh chat pribadi ditanyakan langsung kepada saya, atau ditanyakan kepada teman sekelas melalui chat WA, atau ditanyakan melalui komentar di Google Classroom. Nanti akan saya cermati beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau nanti jawaban dari anak-anak itu sudah bagus, saya hanya tinggal menguatkan saja. Apabila anak-anak tidak ada yang menjawab di Google Classroom, maka saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan atau komentar yang ditulis di Google Classroom. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya untuk menguatkan pembelajaran hari ini, perlu saya kasih oleh-oleh buat anak-anak. Ini untuk mengukur sejauh mana anak-anak memahami pembelajaran materi penganiayaan. Hanya 2 saja. Ya. Latihan soal tolong ditulis. Yang pertama, jelaskan secara singkat macam-macam penganiayaan. Kemudian yang kedua, jelaskan hikmah adanya konsekuensi bagi pelaku penganiayaan. Oke, saya kira ini yang
bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Besar harapannya anak-anak itu memperoleh hikmah-hikmah dari belajar materi tentang penganiayaan. Yang paling penting, mudah-mudahan anak-anak mampu ya menghindari dari perbuatan-perbuatan penganiayaan, baik kepada teman sejawat atau kepada orang lain, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat